Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Retno Pujiastuti, di sini kami akan mempresentasikan tentang keseimbangan perekonomian sektor-sektor. Perkenalkan, nama saya Nadina Raya Ufadira dengan NIM 4322401014 dan rekan saya. Saya Maisara Ariyanti dengan NIM 432240101084. Dengan saya Isa Triveni Tirta dengan nomor NIM 4322 40 10 10 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri atas interaksi dua pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Perekonomian dua sektor ini biasa disebut juga sebagai perekonomian tertutup sederhana, yang artinya diasumsikan perekonomian ini tertutup dari perdagangan internasional atau tanpa adanya peranan dari pemerintah. Berikut ini adalah gambar dari diagram interaksi pelaku ekonomi dua sektor, yaitu rumah tangga konsumen memberikan faktor produksi berupa tenaga kerja, tanah, dan modal. Dan sebagai timbal baliknya, rumah tangga produsen memberikan upah, sewa, bunga, dan laba. Nah, faktor produksi tadi yang diberikan oleh rumah tangga konsumen akan diolah oleh rumah tangga produsen dijadikan barang dan jasa, dan dijual ke pasar barang yang akhirnya dibeli oleh rumah tangga konsumen. Dan dari situ rumah tangga produsen akan menerima pendapatan dari pembelian rumah tangga konsumen. Dari situ akan terjadi perputaran uang. Berikut, menurut Keynes terdapat hubungan antara konsumsi dan pendapatan di mana hubungan tersebut bersifat positif. Jika pendapatannya besar, maka secara otomatis pengeluaran konsumsinya juga besar, dan juga berlaku pada tabungan yang berhubungan dengan pendapatan. Di sini ada contoh tabel hubungan pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Yang pertama ada di saving, yang artinya tidak bisa menabung karena jumlah pengeluaran konsumsinya lebih besar dari pendapatannya. Yang kedua ada BEP, yang artinya seimbang antara pendapatan dan pengeluaran konsumsinya. Yang ketiga, saving. Dia bisa menabung karena jumlah pendapatannya lebih besar dibandingkan pengeluaran konsumsinya. Maka sisa dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi dapat ditabung. Nah, di sini juga ada kurva perekonomian dua sektor. Hubungan antara konsumsi C, pendapatan disposable YD, dan hubungan tabungan adalah S, dapat dilihat pada kurva berikut ini. Panah biru menunjukkan pengeluaran konsumsinya, dan yang garis biru merupakan fungsi konsumsinya. Dan panah kecil di atas menunjukkan jumlah tabungan, dan garis yang membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu datar menunjukkan titik keseimbangan di mana pendapatan nasional sama dengan seluruh pengeluarannya. Yang berikutnya ada perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor disebut perekonomian yang tertutup. Tertutup artinya dalam perekonomian tiga sektor diasumsikan tertutup terhadap perdagangan internasional. Jadi di sini tuh nggak ada ekspor maupun impor. Berbeda dengan perekonomian dua sektor, dalam perekonomian tiga sektor telah dimasukkan unsur pemerintah. Jadi seperti pada gambar di samping. Jadi rumah tangga akan melakukan pembelian barang dan jasa kepada perusahaan, dan perusahaan sebagai timbal baliknya memberi gaji, upah, bunga, sewa, dan dividen kepada rumah tangga. Nah, di sini ada peran pemerintah sebagai pemungut pajak. Jadi RTK dan RTP akan memberikan pajak kepada pemerintah. Sebagai timbal baliknya, pemerintah akan memberikan gaji, bunga, transfer atau subsidi kepada rumah tangga, dan untuk perusahaan pemerintah akan melakukan pembelian barang dan jasa. Nah, dengan adanya pemerintah, maka akan memunculkan dua variabel baru dalam perhitungan pendapatan nasional. Nah, variabelnya itu yang pertama tuh ada pajak. Pajak adalah perpindahan dari sektor pribadi ataupun badan ke sektor publik. Dalam hal ini, pihak yang bertugas untuk mendistribusikannya adalah pemerintah, di mana pemerintah selain sebagai pihak penarik pajak, namun juga merupakan pihak yang mendistribusikannya kepada masyarakat luas dalam bentuk pelayanan umum. Jadi pelayanan umum di sini tuh kayak kesehatan, keamanan, transportasi, ataupun pendidikan. Nah, pajak itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu pajak tetap atau lump sum tax. Jadi di sini tuh contohnya kayak pajak tetap pada materai atau
pajak-pajak yang diterapkan dalam supermarket sebesar 10%. Pajak kedua itu ada pajak proporsional. Jadi pajak proporsional ini mengikuti besarnya pendapatan. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula pajaknya. Contohnya itu kayak pajak kendaraan mewah gitu. Nah, yang berikutnya itu yang kedua ada transfer. Transfer merupakan bentuk pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada masyarakat untuk tujuan tertentu, di mana masyarakat tidak berkewajiban untuk melakukan pengembalian atas dana yang diterimanya. Bagi masyarakat atau